Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tukiran, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Jambi yang akan melaksanakan PPL atau aksi 1 di SD 144/8 Pagar Kuning, Tebolu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Ya anak-anak, yang penting itu sehat. Kalau sehat, anak-anak bisa terus melaksanakan kegiatan belajar terus. Ya enggak? Ya. Harus anak-anak pelihara, harus anak-anak perhatikan, dan anak-anak harus perhatikan benar. Kenapa? Kesehatan adalah mahal harganya. Kalau kamu sampai demam, kalau kamu sampai sakit, bisa main enggak? Ya. Bapak ingatkan supaya kita selalu menjaga kesehatan dan selalu disiplin. Disiplin apa anak-anak semuanya? Disiplin itu kamu harus mematuhi peraturan yang ada di rumah, peraturan yang ada di sekolah, ya Bu ya? Kamu tidak mengikuti peraturan, mematuhi peraturan, tentu kamu akan menanggung risikonya sendiri. Apa tadi? Badan sakit. Kenapa? Udahlah kalau di rumah, mak nurut di rumah, kamu main. Nah, itu akibatnya dari kurang kedisiplinan kamu. Ya betul ya? Ya, anak-anak sekalian, kita tentunya akan mulai belajar. Kita akan membaca doa dulu. Ya, tadi Bapak lihat ada yang datang duluan. Siapa yang datang duluan tadi? Adi. Ya, sekarang Adi untuk memimpin doa karena pelajaran akan dimulai. Ya, pada Adi, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita membaca doa. Ya, anak-anak sekalian, kita akan mulai belajar. Jadi sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa yang tahu lagu nasional? Contohnya apa? Bagus. Apalagi lagu nasional contohnya? Indonesia. Apalagi? Tanah airku. Ya, banyak lagu nasional. Coba lagu
Garuda Pancasila. Bisa dah? Iya. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Dengan menyanyi Garuda Pancasila untuk mulai belajar belum semangat ini ya. Coba kita kalau melakukan tepuk semangat dulu. Bisa? Iya. Coba sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih anak-anak semuanya. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai belajar, yaitu dengan anak-anak semua sudah belajar kemarin tentang tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Apa? Bagian dan fungsi tumbuhan. Ya, kita belajar tentang bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Ya, jadi kita belajar bagian-bagian dan fungsi tumbuhan ya. Ini dengan cara membaca ya. Nah, nanti di dalam buku itu ada dalam buku paket ya. Jadi bukunya nanti keluarkan, buka halaman sekian. Nah, nanti anak-anak membaca ya. Sudah dibaca ya. Nanti akan ada tugas ya. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan tugas secara diskusi ya. Ya. Diskusi apa? Memecahkan masalah, yaitu yang Bapak beri tugas untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKND ya. Nanti LKND-nya atau kertas tugasnya nanti Bapak bagikan ya. Setelah kamu membaca bukunya itu ya, kamu baca secara berkelompok. Sudah berkelompok nanti baru kamu bekerja sama dengan kelompoknya ya. Dan sambil itu nanti kamu bisa melihat gambar yang ada di layar ini ya. Kamu bisa memperhatikan gambar yang di layar ini. Jadi untuk pelajaran kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagian-bagian dan fungsi daripada tumbuhan ya. Untuk itu ya, kita akan mulai ya belajar ini ya. Pertama kita akan membentuk kelompok ya. Dibentuk kelompoknya ya. Sudah dibentuk kelompok, nanti baru keluarkan buku, baca, Bapak tunjuki halaman sekian, baca dan kerjakan jawabannya
Ngerti? Ngerti? Sekarang kita membentuk kelompok dulu, ya. Coba kita dibuat menjadi 4 kelompok, ya, sesuai dengan persetujuan petang, ya. Kita membentuk 4 kelompok. Jadi kita tinggal membentuk saja. Ya, sekarang bentuk kelompok saja. Ya, dibentuk saja kelompoknya. Ayo, mana yang buat 4 kelompok? Ya. Nah, sekarang kita sudah terbentuk kelompok masing-masing. Kita tinggal siap melaksanakan pelajarannya melalui pemecahan masalah dengan diskusi. Ya, sebelum diskusi kita meriahkan lagi. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu lagu nasional atau lagu Indonesia Raya. Bisa? Bisa. Coba sebelumnya, mengapa Bapak suruh kamu menyanyikan lagu Indonesia Raya? Coba bisa? Saya, Pak. Ya, coba kamu apa? Supaya kita mencintai tanah air. Bagus, sangat tepat sekali jawabannya. Ya, jawabannya sangat tepat. Ya, Bapak kasih remote. Ya, tepuk tangan. Demikianlah supaya kawan-kawan bisa menyentuh tepat, jelas, singkat, ya, cakap. Ya. Sekarang coba kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat? Ya. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Ya, pada pagi ini kita mulai belajar. Coba sekarang keluarkan bukunya dari tas. Keluarkan buku paketnya dari tas.
sini jawabnya. Ya. Satu kelompok satu. Sudah dibaca semuanya, sekarang dibaca halaman 17 itu mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Ya, setelah kamu baca, ya, jawab pertanyaan yang ada di LKMD ini, sama-sama cara menjawabnya. Ya, nanti kalau sudah dibaca, sudah dipahami, baru sama-sama ngisi soal itu, ya. Nah, nanti kalau sudah semuanya, nanti setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya itu, ya, hasil diskusinya itu maju ke depan, ya, presentasikan. Oke? Nah, sekarang silakan untuk mulai membaca dan sudah nanti baru mengisi atau menjawab sama-sama. Silakan, ya, membaca. Ya, ini dari sini. Kalau sudah ngerti semuanya, balik di sini jawab sama-sama. Kalau disuruh maju, maju. Nah. Ya. Balik. Ya, dibaca dulu, dipahami isi bacaannya itu, baru sama-sama mengeluarkan pendapatnya mana yang betul, baru ditulis di buku di kertas ini di LKPD, baru disuruh ke depan, maju ke depan untuk presentasi dibaca. Ya, terus.
dibaca dulu teliti, dibaca dulu, ya. Sudah dibaca baru nanti pendapatnya saling mempunyai pendapat itu, ya. Nah, baru yang pas baru dituliskan di situ.
memahami bacanya, pelan-pelan isi jawab itu ya. Kalau sudah dibaca tuh, ya mana yang cocok untuk jawabannya sama-sama isinya dalam kelompok itu. Kalau setuju percaya.
Bisa dibaca ya. Bisa dibaca nanti baca ke depan. Bisa. Ya, dibaca terus, dibaca waktu berjalan, waktunya berjalan. Ya. Baca, dibaca dengan teliti, nanti bisa mengisi itu, ya. Baca sama-sama, dibaca cewek-cewek dulu pendapatnya di musyawarahkan untuk kira-kira untuk jawaban yang tunggu. Ya udah. Iya, maka dibaca dulu. Apa soalnya itu perintahnya? Nah, itulah kamu dapat menjawabnya setelah membaca. Terus sudah. Ada yang melakukan gambar di padu? Ya. Kalau sudah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi kamu semuanya, ya. Maju ke depan. Adik, ya. Nanti sudah semua nih. Ya. Baru dah, sudah semua? Kalau sudah semua, sekarang kita mulai akan mempresentasikan hasil diskusi kamu, ya. Hasil diskusi kamu itu dibawa ke depan, dibaca,
ya oleh salah satu anggota kelompoknya. Jadi ya, salah satu kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kamu. Sudah itu, sudah dibaca. Mungkin ada teman-teman yang kurang puas atau salah atau benar hasil daripada kerja kelompok kamu, maka kawan kamu akan memberi tanggapan, ya. Jadi kalau umpamanya hasil kerja kelompok kamu kurang betul, kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menyalahkan, atau kurang tepat, atau tepat. Nah, jadi semua kelompok harus tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada apa kerja kamu itu, ya. Siap? Siap. Ya, kalau siap. Mana kelompok 1? Tunjuk tangan dulu. Ya. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Mana? Kelompok 2 lagi. Ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke. Siap semua? Siap. Siap semuanya. Kita siap menanggapi dan siap memperhatikan daripada kerja kawannya. Kalau salah kawan, menurut pendapat kamu salahkan dong. Tunduk tangan, jangan takut-takut, ya. Itu belajar berani, ya. Belajar kok sesuai apa yang kamu baca, apa yang ditanyakan oleh LKPD tadi. Kalau tidak sesuai, kamu jawab tidak sesuai, atau kamu tanggapi yang siap. Sekarang Bapak mulai panggil dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 hasil daripada diskusinya. Silakan kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya sebagai berikut. Nomor 1. Soalnya baca dulu. Satu, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis akar beserta contohnya. 2. Sebutkan fungsi batang pada tumbuh-tumbuhan. 3. Sebutkan apa penyebab udara segar di luar ruangan. 4. Sebutkan fungsi dari rambut akar. 5. Sebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan bawah ini. Nomor 1. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah, dan ada juga akar yang terdapat di atas tanah. Bahkan menggantung, contohnya akar tumbuhan cabai, anggrek. 2. Fungsi batang pada tumbuhan ialah sebagai tempat munculnya daun dan bunga dan buah. 3. Penyebab udara di luar ruangan segar karena di luar ruangan udara cepat bertukar dan di luar banyak tumbuhan hijau. 4. Rambut akar berfungsi untuk menyerap zat makanan yang dibutuhkan tumbuhan. 5. Fungsi bunga. Fungsi bunga sebagai alat berkembang biakan. Fungsi daun-daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. 3. Buah berfungsi melindungi biji. 4. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga dan buah. 5. Akar berfungsi untuk menyerap kadar air dan mineral dan sebagai berikut. Dan demikian teman-teman dari kelompok 1 telah memberikan jawaban dari hasil
hasil kerja kelompok 1 ini tadi. Kira-kira kelompok lain mungkin sudah mendengar jawaban dari kelompok 1 tadi. Apakah menurut kelompok lain atau kelompok 2, 3, dan 4 sudah setuju atau pas atau bagaimana? Minta tanggapannya. Ayo, siapa mau menanggapi dari kelompok 1? Saya, Pak. Nah, coba. Saya setuju dengan hasil kerja sama kelompok 1 karena sesuai dengan soal dan jawabannya. Iya, terima kasih. Dari kelompok berapa? Kelompok 3, ya, kelompok 3 tanggapannya sangat baik, ya. Jadi terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menyampaikan hasil karyanya. Untuk kelompok 1 silakan kembali. Tepuk tangan dulu. Berikutnya kita lanjutkan lagi dengan kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya sebagai berikut. 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis akar beserta contohnya. 2. Sebutkan fungsi batang pada tumbuh-tumbuhan. 3. Sebutkan apa penyebab udara segar di luar ruangan. 4. Sebutkan fungsi dari rambut akar. 5. Sebutkan fungsi dari bagian tumbuhan di bawah ini. 1. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan ada juga akar yang terdapat di atas tanah, bahkan menggantung, contohnya akar tumbuhan cabai, akar tumbuhan anggrek. 2. Fungsi batang pada tumbuhan ialah sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. 3. Penyebab udara di luar ruangan segar karena di luar ruangan udara cepat berputar dan di luar banyak tumbuhan hijau. 4. Rambut akar berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang dibutuhkan tumbuhan. 5. Fungsinya sebagai alat berkembang biakan. Fungsi daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Buah berfungsi melindungi biji. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dan sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ya demikian dari kelompok 2. Ini sangat bagus. Dari kelompok 2, Bapak ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Demikian kira-kira dari kelompok 2 ini ada yang mau menanggapi hasil daripada diskusinya? Untuk kelompok 2, siapa yang mau menanggapinya? Ada tak? Saya, Pak. Oh, oke, silakan. Pak, saya setuju dengan hasil kerja sama kelompok 2 karena pas dengan soal dan jawabannya. Bagus, terima kasih banyak. Ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 2 dan terima kasih kelompok ini dan dari kelompok 1. Ya, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menyampaikan idenya dan telah ditanggapi oleh kelompok 2 sangat bagus katanya. Ya, terima kasih kepada semuanya. Kita lanjut lagi, akan menampilkan lagi dari kelompok berikutnya, yaitu kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Jadi kelompok 3 dengan hasil diskusinya akan kita tampilkan. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
beserta contohnya. 2. Sebutkan fungsi batang pada tumbuh-tumbuhan. 3. Sebutkan apa penyebab udara segar di luar ruangan. 4. Sebutkan fungsi dari rambut akar. 5. Sebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan di bawah ini. 1. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan ada juga akar yang terdapat di atas tanah. Bahkan mengandung contohnya akar tumbuhan cabai, akar tumbuhan anggrek. 2. Fungsi batang pada tumbuhan ialah sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. 3. Penyebab udara di luar ruangan segar karena di luar ruang udara cepat bertukar dan di luar banyak tumbuhan hijau. 4. Rambut akar berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang dibutuhkan tumbuhan. 5. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Buah berfungsi melindungi biji. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral dan berbagai penyimpanan cadangan makanan. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Silahkan menanggapi. Ya, demikian jadi kelompok 3. Jadi kelompok 3 sudah anak-anak kita dengar semuanya. Ya, jawabannya soalnya hasil dari kelompok 3 ini ya. Kira-kira dari teman-temannya mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, kalau ada yang mau menanggapi, ya silakan. Ada? Saya, Pak. Oh, ayah, oke, silakan. Saya setuju dengan hasil kerjasama kelompok 3 karena sesuai dengan soal dan jawabannya. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali. Ya, berarti ya sama-sama kita bagus. Ya, semangat terus. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kembali. Selanjutnya kelompok terakhir, ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya. Perhatikan semuanya. Hasil daripada kelompok 4 akan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akan mencoba menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya sebagai berikut. Nomor 1. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis akar beserta contohnya. 2. Sebutkan fungsi batang pada tumbuh-tumbuhan. 3. Sebutkan apa penyebab udara segar di luar ruangan. 4. Sebutkan fungsi dari rambut akar. 5. Sebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan di bawah ini. 1. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan ada juga akar yang terdapat di atas tanah. B. Akar tumbuhan anggrek. 2. Fungsi batang pada tumbuhan ialah sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. 3. Penyebab udara di luar ruangan segar karena di luar ruangan udara cepat bertukar dan di luar banyak tumbuhan hijau. 4. Rambut akar berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan yang dibutuhkan tumbuhan. 5. Fungsi bunga sebagai alat perkembangan biakan. Demikianlah hasil diskusi kami. Silahkan menanggapi. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Ya.
semuanya apa anak-anak semuanya? Ya. Jadi terima kasih banyak kepada anak semuanya telah semangat ya. Telah semangat belajar, berdiskusi. Ya, hasilnya nampaknya sangat semangat juga. Ya. Jadi Bapak harapkan ya setiap ada pelajaran macam ini kita harus apa bekerja sama ya supaya apa supaya menghasilkan yang bagus lagi ya dah kalau ada kerjasama dalam satu kelompok ini seperti tadi ya tentunya akan menghasilkan yang memuaskan. Demikian kepada anak-anak semuanya ya mungkin pelajaran pada anak semuanya ya pelajaran hari ini ya mungkin ya sampai di sini ya kita boleh apa yang kamu pelajari tadi adalah ya mengenai apa tadi mengenai tumbuh-tumbuhan ya jadi pada pokok intinya kita belajar tumbuh-tumbuhan itu harus apa? Itu harus menyayangi tumbuh-tumbuhan sebagaimana menyayangi diri kita. Ya dah. Tumbuh-tumbuhan itu perlu makan kok dah? Perlu. Kita perlu makan dah? Perlu minum dah? Dengan tumbuh-tumbuhan tadi. Jadi tumbuh-tumbuhan tadi ya supaya bisa bermanfaat bagi kita, ya kita harus memeliharanya. Ya dah. Bagaimana cara memelihara tumbuhan? Dan kita tumbuhan itu harus kita pelihara sepertinya dipupuk, disiram. Ya tidak? Ya. Kita kalau mau sehat, ya terus dipelihara minumnya. Ya benar? Ya. Makannya yang teratur. Minumnya yang baik-baik, ya benar. Nah, yang demikianlah sama dengan halnya tumbuhan. Jadi tumbuhan sama dengan kita juga. Ya, kenapa umpamanya di ruangan ini udaranya kan tidak nyaman. Kalau di luar sana tambah segar, tambah sejuk, tambah harum. Kenapa? Karena ada tumbuhan di luar itu yang ada bunga. Bunga itu baunya harum, ya benar. Ya, dapat menyegarkan kita. Demikianlah ya. Jadi pelajaran hari ini ya Bapak cukupkan sekian ya. Mungkin Bapak bertanya nih, bagaimana belajar dengan Bapak? Senang apa bagaimana? Senang. Jadi pelajaran untuk hari ini Bapak cukupkan sekian dulu. Untuk menutup pelajaran ini kita mari sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Nanti yang belum dapat hadiah ini dapat hadiah semuanya ya akan dapat semua hadiah. Jadi terus semangat ya. Ya. Semuanya ya kita ingatkan lagi ya kita belajar terus semangat ya semangat apa kita belajar semangat demi apa demi kita semuanya. Kalau kita semangat belajar ya yang akan menoleh hasilnya siapa kita semuanya ya siapa yang rajin belajar tentu akan mendapatkan hasil atau tingkat hidupnya bahagia. Ya benar. Jadi kita tujuan menuntut ilmu ini supaya apa? Supaya kita hidupnya bahagia. Ya betul tidak? Ya. Jadi jangan malas-malas belajar. Ya, kita harus rajin belajar. Kita rajin belajar bagaimana? Kita harus taat dengan peraturan. Di mana kamu ada pasti ada aturan. Ya betul tidak? Nah, disitulah kamu akan mendapatkan apa? Suatu kenyamanan. Kenyamanan apa? Kenyamanan hidup. Kenapa? Setiap sesuatunya pasti ada aturannya. Contohnya kamu
dalam diskusi kan tidak ada yang menang sendiri dah. Iya, tidak ada yang menang sendiri. Nah, Bapak kasih tahu kalau diskusi macam ini. Nah, tidak boleh harus menang sendiri dah. Nah, sama dengan kita di mana-mana. Kalau kita mengikut peraturan enak, ya benar. Kamu di rumah siapa yang ngatur? Siapa lagi? Kalau di sekolah? Itu di sekolah ada yang ngatur, di rumah ada yang ngatur. Enak hidup kita karena ada yang ngatur. Kalau tidak diatur, wah, tak kemana? Ya dah. Nah, kalau kita selalu mengikuti peraturan enak, ya. Seperti di rumah sekolah. Jam berapa kamu setiap pagi masuk di sekolah ini? Ya, jam 7.30 kamu sudah ada di dalam lokal. Jadi untuk itu sebelum jam 7.30 kamu kan ya sudah banyak kegiatan dia dah. Ada mandi, ada makan, ada gosok gigi. Nah, semuanya itu diatur dan diperhatikan oleh siapa kalau di rumah? Nah, kalau di bawah sekolah siapa lagi? Guru mengatur dan membimbing kamu semuanya, ya. Tidak bebas lagi kalau di sekolah, ya tidak? Makanya kalau di rumah itu kamu patuhilah bapak ibu maknya. Tapi kalau di sekolah kita harus mengikuti peraturan sekolah, ya tidak? Iya. Kenapa? Ya, yang mengawasi, yang bertanggung jawab selama di sekolah adalah bapak dan ibu. Itu makanya kalau umpamanya terjadi, umpamanya salah pahaman, tahu-tahu anak ketidur, ya tahu-tahu menangis, langsung balik ke rumah, betul atau salah? Salah, ya. Yang betul harus mengadu kepada bapak dan ibu guru. Ya benar? Iya, itu aduh, ya. Orang bertidur langsung balik ke rumah. Salah. Karena yang di rumah itu jam ini bukan tanggung jawabnya emak dan bapak. Nah, kalau jam segini dari jam 7.30 sampai jam 12:00 itu masih tanggung jawab. Yang tanggung jawab bapak dan ibu guru di sekolah. Demikianlah pada anak-anak semuanya. Untuk kali ini, ya, Bapak cukupkan sekian. Besok ketemu lagi dengan pelajaran yang baru lagi. Terima kasih. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Siapa tadi yang belum mendapat hadiah? Nah, belum ada. Ya, semuanya dapat hadiah, ya. Semuanya dapat selimut. Ya, ini apa? Ini adalah penyemangat belajar. Jadi setiap kita belajar itu ada anak yang paling rajin, anak yang paling disiplin, ya, tentu akan siap akan jawaban. Ya, jadi ditanya, tepat jawabnya. Kasih remote, ya. Jadi pikirlah pada anak-anak semuanya, Bapak harapkan rajinlah belajar, rajinlah membaca, ya. Karena kalau anak-anak rajin membaca, ya, semakin banyak membaca, semakin banyak apa ya? Ilmunya, pengetahuannya, ya. Nah itu, jadi Bapak harapkan, Bapak mengajak supaya anak-anak ini rajin membaca, ya, baik di rumah, apalagi di sekolah, ya, membaca dan membaca, ya, supaya apa? Supaya banyak apa? Banyak ilmunya, banyak pengetahuannya, ya. Kalau orang banyak pengetahuannya, banyak ilmunya, hidupnya tidak akan apa? Susah, ya. Tidak akan susah. Kenapa? Punya ilmu, ya. Contohnya apa? Umpamanya kamu punya kebo 1.100 ekor. Kalau
kelak kamu bagi makannya? Tidak ada. Kalau kamu punya akal, bisa. Makanya bagaimana supaya kamu enak, kerpo yang banyak tadi enak. Ya, coba dah. Banyak, anaknya buah, kasih pagar, sendiri, ya dah. Dia makan itu pakai ilmu. Nah, pagar sendiri, tentu tak bisa kemana-mana. Kenyang dalam pekarangan kamu enak, aku enak. Coba dah. Itulah karena ilmu. Jadi Bapak harap semuanya harus rajin apa? Membaca. Ya, rajin bekerja, rajin membaca. Ya. Nah, jadi siapa yang rajin baca pasti nampak apa? Ya, apa ilmunya. Nah, ada anak yang tidak suka membaca, ada yang suka tidak membaca sini, suka membaca semuanya. Ya, ada buku apa saja dibaca. Ya, ketemu koran di jalan tengok baca. Ada tulisan di jalan dibaca. Kalau tidak bisa baca, ada tulisan di jalan tidak dibaca. Nah, tahu-tahu jalan masuk ke kuburan. Nah, dah. Jadi kita tadi yang belum mendapat hadiah, Bapak kasih hadiah semuanya nih, ya. Ini hadiahnya, ambil semua hadiahnya. Bapak bagian hadiahnya. Rajin belajar, rajin membaca, ya betul. Iya.